Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 9 beranggotakan Fatur Rahman dan saya Lukas Sunwirawan. Kami akan mempresentasikan dengan materi yaitu investment banking, insurance, and other sorts of fee income and the management capital. Investasi perbankan, asuransi, dan sumber pendapatan biaya lainnya. Lembaga keuangan telah menghadapi perjuangan yang semakin intens dalam beberapa tahun terakhir untuk menarik semua dana yang mereka butuhkan untuk memberikan pinjaman dan investasi dan meningkatkan pendapatan mereka. Cara baru untuk menghasilkan pendapatan. Yang pertama, keinginan untuk melengkapi sumber dana tradisional. Yang kedua, upaya untuk menurunkan biaya produksi dengan menawarkan beberapa layanan menggunakan fasilitas dan sumber daya yang sama. Upaya untuk mengimbangi biaya produksi yang lebih tinggi dengan meminta pelanggan untuk menyerap bagian yang besar dari biaya layanan keuangan lama dan baru. Dan keempat, keinginan untuk mengurangi risiko keseluruhan. Yang kelima, tujuan untuk mempromosikan penjualan silang layanan. Sumber pendapatan biaya tradisional bagi kebanyakan perusahaan perbankan. Yang pertama, biaya layanan atas rekening giro, tabungan, dan juga penggunaan anjungan tunai mandiri atau ATM oleh nasabah. Kedua, biaya layanan kartu kredit termasuk biaya keanggotaan kartu, biaya keterlambatan pembayaran, dan lain-lain. Yang ketiga, biaya komitmen untuk menyediakan kredit selama periode waktu yang ditentukan. Yang keempat, biaya penggunaan berangkas untuk mengamankan barang berharga pelanggan. Dan kelima, sewa properti perusahaan keuangan kepada individu dan juga bisnis. Sumber pendapatan biaya baru bagi banyak perusahaan perbankan. Yang pertama, komisi dan biaya dari aktivitas investasi perbankan layanan. Yang kedua, komisi perantara untuk membantu nasabah dalam membeli dan juga menjual saham, obligasi, reksadana, dan aset lainnya. Yang ketiga, pendapatan fidusia atau biaya layanan perwakilan untuk mengelola aset individu, bisnis, amal, dan juga yayasan. Yang keempat, komisi untuk penjualan produk terkait asuransi kepada bisnis dan individu termasuk polis asuransi, program pensiun, dan rencana anuitas. Yang kelima, biaya layanan yang timbul dari sekuritisasi dan penjualan pinjaman di luar neraca termasuk memantau kepatuhan peminjam terhadap persyaratan pinjaman yang akan mereka terima dan mencatat juga pembayaran yang akan diterima. Keterkaitan antara perbankan komersial dan investasi. Studi penelitian menunjukkan bahwa pendapatan dan profitabilitas perbankan investasi berkorelasi positif, tetapi tidak terlalu tinggi dengan pendapatan dan profitabilitas perbankan komersial. Kemungkinan keuntungan dan kerugian menghubungkan perbankan dan komersial investasi. Yang pertama, mungkin memaksa pelanggan yang mencari pinjaman untuk membeli sekuritas yang coba dijual oleh IB sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman. Yang kedua, meningkatkan eksposur risiko dari perusahaan perbankan komersial yang terafiliasi karena perilaku aktivitas IB yang bergejolak dan bersifat siklus yang mengakibatkan lebih banyak kegagalan bank. Menjual produk investasi kepada konsumen. Kekhawatiran publik yang semakin besar atas kurangnya tabungan yang memadai untuk bertahun-tahun pensiun, mengingat masa hidup rata-rata yang lebih panjang saat ini. Berawal dari nasabah yang mengubah banyak investasi konservatif mereka dalam deposito menjadi saham dalam bentuk reksadana, anuitas, dan juga produk investasi asuransi yang lainnya. Yang ketiga, bank dengan cepat mulai mengembangkan produk investasi dan asuransi dan menawarkan jasa perencanaan keuangan dengan harapan bahwa menangkan kembali sebagian dari simpanan yang hilang atau paling tidak untuk membuat nasabah mereka melakukan pembelian dan penjualan produk investasi dan asuransi melalui lembaga penyimpanan daripada melalui pesaing lainnya. Produk investasi reksadana pertama kali didirikan di Inggris pada abad ke-19 dan datang ke Amerika pada tahun 1920-an. Pada pembukaan abad ke-21, perusahaan investasi ini melayani lebih dari 90 juta pemegang saham. Reksadana menawarkan keuntungan memiliki manajer uang profesional yang memantau kinerja setiap keamanan yang dimiliki oleh dana dan terus mencari peluang perdagangan yang menguntungkan.
Bagi banyak investor kecil yang tidak memiliki keahlian atau waktu untuk terus-menerus mengawasi pasar, akses ke layanan pengelolaan uang profesional dapat menjadi sebuah keuntungan yang signifikan. Setidaknya ada kemungkinan untuk memperoleh fee income yang besar dan sebagian dari pendapatan tersebut mungkin kurang sensitif terhadap pergerakan suku bunga yang dibandingkan dengan layanan yang lebih tradisional. Selain itu, banyak penyedia jasa keuangan yang tampaknya mendapatkan keeksklusifan tambahan dari menawarkan reksadana mereka sendiri. Produk investasi anuitas. Produk investasi anuitas sering dikaitkan dengan perusahaan asuransi dan individu yang mendekati masa pensiun. Anuitas tetap menjanjikan pelanggan yang menyumbangkan sejumlah tabungan dengan tingkat pengembalian tetap selama masa kontrak anuitas. Anuitas suku bunga tetap menghasilkan aliran pendapatan yang merata kepada pelanggan dan atau penerima manfaatnya. Biasanya pelanggan tidak membayar pajak atas anuitas sampai dia benar-benar mulai menerima aliran pendapatan yang dijanjikan. Risiko dan aturan menjual produk investasi. Nilai produk investasi ditentukan oleh pasar dan kinerja mereka dapat menjadi sangat mengecewakan dan juga akan membuat marah pelanggan yang mungkin menganggap perusahaan keuangan menawarkan layanan dengan standar kinerja yang lebih tinggi daripada broker sekuritas. Beberapa peraturan harus dipajang secara mencolok di dalam kantor deposi dan atau lembaga hukum tempat produk investasi dijual. Manajer lembaga penyimpanan harus menunjukkan kepada regulator bahwa mereka memantau dengan cermat praktik penjualan produk investasi mereka, mengawasi diri mereka sendiri untuk menghindari masalah serius yang mempengaruhi kepercayaan publik. Nama yang dipilih reksadana internal tidak boleh sama dengan nama perusahaan keuangan yang mensponsori dana ini, karena ini dapat menyebabkan kebingungan di pihak masyarakat tentang keamanan produk investasi dibandingkan dengan simpanan yang diasuransikan secara aman. Layanan kepercayaan sebagai sumber pendapatan biaya. Layanan kepercayaan pengelolaan properti yang dimiliki oleh pelanggan seperti surat berharga, tanah, bangunan, dan aset lainnya adalah salah satu layanan non-deposit tertua yang dimiliki perbankan dan beberapa pesaing terdekat mereka yang ikut menawarkan layanan kepercayaan ini. Sejarah pada pertengahan, orang-orang kaya sering memilih untuk menyerahkan properti mereka kepada seorang manajer yang akan melindungi penggunaan properti itu untuk kepentingan pemiliknya. Untuk prosedurnya mengumumkan kontrak menjanjikan perwalian dasar yang memberikan otoritas hukum kepada petugas perwakilan. Harapannya mengharapkan pertumbuhan besar-besaran dalam layanan kepercayaan pribadi seiring berjalannya waktu. Selanjutnya ini penjualan asuransi produk terkait. Produk yang ditawarkan selanjutnya yaitu bisnis asuransi atau manajemen risiko. Salah satu aliansi perbankan yang paling terkenal dalam sejarah modern terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1998 ketika Citicorp yang berkantor pusat di pantai timur AS dan perusahaan asuransi Travelers di pantai barat AS bersatu sebagai unit perusahaan untuk saling menjual produk satu sama lain di seluruh AS dan seluruh dunia. Yang selanjutnya yaitu jenis produk asuransi yang dijual saat ini. Produk asuransi yang paling familiar bagi kebanyakan orang adalah polis asuransi jiwa. Kontrak asuransi ini melindungi individu, keluarga, dan bisnis dari kerugian jika terjadi kematian. Dan mungkin juga mencakup komponen rekening tabungan untuk mempersiapkan pemegang polis atau ahli warisnya untuk kebutuhan keuangan di masa depan. Nah, di sini ada 5 aturan yang mencakup penjualan asuransi yang dikemukakan oleh Federal Insurance. Yang pertama yaitu produk asuransi atau anuitas bukan merupakan titipan atau kewajiban lain dari lembaga penyimpanan atau afiliasinya. Yang kedua yaitu produk asuransi atau anuitas yang dijual oleh lembaga penyimpanan di Amerika Serikat tidak diasuransikan oleh FDIC. Yang ketiga, produk asuransi atau anuitas dapat melibatkan risiko investasi dan kemungkinan kehilangan nilai. Dan yang terakhir yaitu lembaga penyimpanan AS tidak dapat mendasarkan pemberian pinjaman pada pembelian produk asuransi atau anuitas. Selanjutnya yaitu dugaan manfaat diversifikasi jasa keuangan. Studi Ross terhadap banyak industri bank dan non-bank menemukan korelasi positif dan bahkan korelasi negatif juga ditemukan rendah dalam arus kas antara industri perbankan dan industri jasa keuangan. Karena aliran pendapatan dari lini produk yang berbeda dapat bergerak ke arah yang berbeda,
pada waktu yang berbeda pula. Dampak keseluruhan dari menggabungkan industri dan produk yang berbeda ini di bawah satu atap itu untuk menstabilkan arus kas dan gabungan profitabilitas. Dengan demikian, resiko kegagalan juga dapat dikurangi. Untuk lebih dapat memahami tentang prinsip tersebut, di sini ada contoh dari efek diversifikasi lini produk yang mengurangi resiko. Misalnya, sebuah perusahaan perbankan memutuskan untuk menambahkan layanan asuransi ke menu produk yang ditawarkan. Perusahaan mengharapkan untuk memperoleh pengembalian rata-rata 20% dari penjualan produk perbankan tradisional dan pengembalian 20% dari penjualan atau penjamin layanan asuransi. Untuk lebih jelasnya, mungkin teman-teman bisa melihat yang ada di PowerPoint. Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, diperolehlah rumus yang mana pengembalian yang diharapkan dari keseluruhan menu layanan itu sama dengan proporsi pendapatan dari layanan tradisional dikali pengembalian yang diharapkan dari layanan tradisional ditambah dengan proporsi pendapatan dari layanan non-tradisional dikali pengembalian yang diharapkan dari layanan non-tradisional. Yang mana tadi proporsi pendapatan dari layanan tradisional itu adalah 80%, dan pengembalian yang diharapkan dari layanan tradisional itu adalah 12%. Sedangkan untuk proporsi pendapatan dari layanan non tradisional adalah 20%, dengan pengembalian yang diharapkan juga 20%. Nah, setelah dicari, dapatlah hasil pengembalian yang diharapkan dari keseluruhan menu layanan adalah 13,6%. Nah, untuk mengetahui besaran standar deviasi yang didapat, teman-teman bisa melihat PowerPoint yang ada. Di situ sudah tertulis dengan jelas masing-masing dari simbol dan maknanya. Nah, untuk hasilnya sendiri dapat dilihat yaitu dengan didapat standar deviasi sebesar 3,06%, yang mana hasil tersebut itu lebih kecil daripada resiko yang di awal, yaitu tadi sebesar 5%. Sedangkan ketika dicari perhitungan lebih lanjut, hasil yang didapat standar deviasi atau resikonya hanya sebesar 3,06%, yang mana 3,06% ini itu lebih kecil daripada 5%. Selanjutnya yaitu potensi skala dan cakupan ekonomi, di mana skala ekonomi ini muncul ketika perusahaan keuangan tumbuh dalam ukuran yang mana ukuran itu diukur dengan total asetnya. Studi skala ekonomi menunjukkan bahwa banyak perusahaan keuangan dengan cepat menggunakan keuntungannya dari biaya yang lebih rendah. Beberapa manfaat biaya muncul setelah banyak perusahaan keuangan mencapai ukuran yang relatif sederhana. Selanjutnya yaitu ruang lingkup ekonomi yang mengacu pada situasi di mana biaya bersama untuk memproduksi dua atau lebih layanan dalam satu perusahaan itu lebih kecil daripada biaya gabungan untuk memproduksi masing-masing layanan ini melalui perusahaan yang terpisah. Nah, penghematan biaya ini dari satu perusahaan yang memproduksi banyak layanan mungkin lebih rendah karena beberapa masukan seperti periklanan, manajemen, komputer, dan fasilitas kantor digunakan secara bersama. Jadi ketika dia membuat dua produk pun, dia tetap bisa menggunakan satu layanan yang sama. Dengan demikian, penghematan biaya ini terjadi. Yang selanjutnya yaitu arus informasi dalam perusahaan keuangan. Karena perusahaan keuangan telah berevolusi menjadi perusahaan jasa keuangan yang lebih beragam yang menawarkan investasi, asuransi, dan layanan baru lainnya, mereka menjadi semakin seperti bisnis pengumpulan informasi, pemrosesan informasi, dan penyebaran informasi yang murni. Penyedia layanan keuangan dapat menggunakan data pelanggan yang sama berulang kali untuk menghasilkan pendapatan arus kas untuk memindahkan biaya informasi per unit layanan pada saat yang bersama. Namun, di sini apabila pelanggan keberatan dengan data pribadi yang akan dibagikan, perusahaan jasa keuangan dapat membantu pelanggan untuk menyisihkan beberapa data pribadi yang mungkin bisa dibagikan. Selanjutnya adalah materi The Management of Capital atau manajemen modal. Modal melakukan fungsi yang sangat diperlukan seperti menyediakan bantalan perlindungan terhadap risiko dan juga meningkatkan kepercayaan publik dalam kelangsungan hidup jangka panjang dari sebuah perusahaan keuangan. Apalagi modal sudah menjadi pusat pengawasan dan regulasi saat ini. Pengungkit yang dapat ditarik oleh regulator setiap kali bel alarm berbunyi dalam upaya mencegah runtuhnya perusahaan keuangan. Yang pertama, modal memberikan bantalan terhadap risiko kegagalan dengan menyerap kerugian finansial dan operasional sampai manajemen dapat mengatasi masalah institusi dan memulihkan profitabilitasnya. Kedua, modal menyediakan dana yang dibutuhkan untuk mencarter
mengatur dan mengoperasikan perusahaan keuangan sebelum sumber dana lain mengalir masuk. Ketiga, modal meningkatkan kepercayaan publik dan meyakinkan kreditur tentang kekuatan keuangan lembaga. Modal dan risiko. Risiko utama dalam manajemen perbankan dan kelembagaan keuangan. Risiko kredit, ketika nasabah peminjam gagal melakukan sebagian atau seluruh pembayaran yang dijanjikan, pinjaman dan surat berharga yang gagal ini mengakibatkan kerugian yang pada akhirnya dapat mengikis modal. Risiko likuiditas, ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dengan biaya yang wajar seringkali merupakan sinyal utama bahwa perusahaan keuangan sedang dalam masalah. Risiko suku bunga, perantara keuangan juga menghadapi risiko bahwa pendapatan dari aset produktif akan menurun atau beban bunga dapat meningkat, menekan selisih antara pendapatan dan beban dan dengan demikian mengurangi laba bersih. Risiko nilai tukar. Bank dan perusahaan sekuritas yang lebih besar menghadapi risiko nilai tukar dari transaksi mereka dalam mata uang asing. Risiko kejahatan. Semua perusahaan keuangan menghadapi risiko kejahatan yang signifikan. Penipuan atau penggelapan oleh karyawan atau direktur dapat sangat melemahkan lembaga keuangan dan beberapa kasus menyebabkan kegagalannya. Pertahanan terhadap risiko. Yang pertama, manajemen mutu, kemampuan manajer kelas atas untuk bergerak cepat untuk menangani masalah sebelum mereka membanjiri perusahaan keuangan. Diversifikasi. Diversifikasi sumber dan penggunaan dana lembaga keuangan juga memiliki manfaat pengurangan risiko. Asuransi deposito. Garis pertahanan lain terhadap risiko adalah asuransi simpanan. Modal pemilik. Ketika semuanya gagal, modal pemilik atau kekayaan bersih yang membentuk pertahanan terakhir terhadap risiko. Jenis modal yang digunakan, saham biasa diukur dengan nominal saham biasa yang beredar yang memberikan pengembalian variabel tergantung pada apakah dewan direksi lembaga penerbit memberikan suara untuk membayar dividen. Saham preferen diukur dengan nilai nominal setiap saham yang beredar yang menjanjikan tingkat pengembalian tetap. Saham preferen mungkin abadi dan tidak memiliki hak suara, hanya memiliki umur terbatas atau diterbitkan sebagai saham preferen kepercayaan. Surplus, yaitu jumlah kelebihan di atas setiap saham dari nilai nominal saham yang disetorkan oleh pemegang saham lembaga. Laba yang tidak dibagi, mewakili laba bersih yang telah ditahan dalam bisnis daripada dibayarkan sebagai dividen. Masih dalam jenis modal yang digunakan, cadangan ekuitas merupakan dana yang disisihkan untuk kontingensi seperti tindakan hukum terhadap lembaga, serta menyediakan cadangan untuk dividen yang diharapkan agar dibayarkan tetapi belum diumumkan dan dana pelunasan untuk menghentikan saham atau utang di masa depan. Obligasi subordinasi yang merupakan modal utang jangka panjang yang disumbangkan oleh investor luar, kepentingan minoritas di anak perusahaan yang dikonsolidasikan di mana perusahaan keuangan memiliki saham kepemilikan di bisnis lain. Equity commitment notes atau surat hutang yang dibayarkan kembali dari penjual saham. Pendekatan regulasi untuk mengevaluasi kebutuhan modal. Alasan regulasi modal, bank harus memenuhi persyaratan modal minimum sebelum dapat disewa dan mereka harus memiliki setidaknya tingkat modal minimum yang diperlukan sepanjang hidup perusahaan mereka. Salah satu efek yang dapat merusak dari penjaminan simpanan yang didanai pemerintah adalah menurunkan tingkat kewaspadaan normal di antara para deposan atas pengambilan risiko bank, dan juga merasa terlindungi sepenuhnya. Sebagian besar deposan tidak memantau risiko lembaga keuangan yang mereka lindungi. Pendekatan regulasi untuk mengevaluasi kebutuhan modal. Bukti penelitian yang cukup besar telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir tentang masalah apakah pasar swasta atau badan pengatur pemerintah memberikan efek yang lebih besar daripada pengambilan risiko bank. Hasil penelitian ini bervariasi, tetapi sebagian besar menemukan pasar pribadi yang mungkin lebih penting daripada perusahaan pemerintah dalam jangka panjang, dalam menentukan jumlah dan jenis modal yang harus dimiliki perusahaan keuangan. 1.
adalah suatu istilah yang merujuk pada serangkaian kebijakan bank sentral dari seluruh dunia yang diterbitkan oleh Komite Basel pada tahun 1988 di Basel, Swiss, sebagai salah satu himpunan persyaratan minimum modal untuk bank. Standar modal Basel asli sekarang yang dikenal dengan Basel I. Berdasarkan ketentuan Basel I, berbagai sumber modal dibagi menjadi dua tingkatan. Yang pertama modal tier 1 atau inti, termasuk biaya saham dan juga surplus, laba tidak terbagi, kualifikasi saham preferen non-kumulatif perpetual, hak minoritas dalam akun ekuitas anak perusahaan yang dikonsolidasi, dan aset tidak berwujud yang dapat diidentifikasi dikurangi goodwill dan aset tak berwujud lainnya. Modal tier 2 atau tambahan, termasuk pengisian untuk kerugian pinjaman dan sewa, instrumen modal utang subordinasi, utang konversi wajib, saham preferen jangka menengah, saham preferen untuk perpetual kumulatif dengan dividen yang belum dibayar, dan catatan ekuitas dan modal jangka panjang lainnya, instrumen yang menggabungkan fitur utang dan ekuitas. Menghitung aset tertimbang menurut risiko. Setiap item aset di neraca bank dan setiap komitmen di luar neraca yang telah dibuat dikalikan dengan faktor pembobotan risiko yang dirancang untuk mencerminkan exposure risiko kreditnya. Di antara item di luar neraca yang paling diwariskan adalah surat kredit siaga dan komitmen kredit jangka panjang yang mengikat secara hukum yang sering dibuat bank kepada pelanggan mereka. Seperti inilah cara menghitung rasio capital to risk weighted asset. Ini rumusnya. Persyaratan modal terlampir pada derivatif. Standar permodalan Basel I disesuaikan dengan mempertimbangkan exposure risiko yang mungkin dihadapi bank dari derivatif future, opsi, swap, interest rate cap and floor contract, dan instrumen lain yang dirancang untuk melakukan lindung nilai terhadap perubahan harga mata uang, suku bunga, dan posisi dalam komoditas. Banyak dari instrumen ini mengekspos bank pada risiko pihak lawan, bahaya bahwa pelanggan akan gagal membayar atau melakukan memaksa bank untuk mencari kontrak pengganti dengan pihak lain yang mungkin kurang memuaskan. Yang selanjutnya yaitu standar permodalan bank dan risiko pasar. Salah satu lubang paling mencolok dalam perjanjian Basel asli adalah kegagalannya untuk menangani risiko pasar. Bobot risiko pada aset bank dirancang terutama untuk mempertimbangkan risiko kredit, yang mana ini akan berbahaya bagi pelanggan yang meminjam mungkin gagal bayar peminjamannya. Tetapi di sini bank juga menghadapi risiko pasar yang signifikan, kerugian yang mungkin diderita bank karena perubahan yang merugikan suku bunga, harga sekuritas, dan mata uang serta harga komoditas. Untuk mengatasi hal tersebut, Komite Basel di Januari tahun 1996 secara resmi menyetujui modifikasi aturan, yaitu mengizinkan bank-bank terbesar untuk melakukan pengukuran risiko dan memperkirakan jumlah modal yang diperlukan untuk menutupi risiko pasar. Yang selanjutnya yaitu Value at Risk atau VER model menanggapi risiko pasar, di mana value at risk adalah model algoritma komputer kompleks yang digunakan untuk menentukan jumlah maksimum yang mungkin hilang dari bank selama periode waktu tertentu. Oke, yang selanjutnya yaitu keterbatasan dan tantangan VER dan pemodelan internal. Di mana di sini estimasi VER serta pemodelan internal untuk menentukan masing-masing exposure risiko pasar bank yang unik dan jumlah modal yang dibutuhkan tidak sempurna. Nah, pendekatan ini memiliki beberapa gangguan potensial yang bisa menjadi tantangan nyata bagi para bankir dan regulator. Misalnya, perkiraan VER tidak akurat dapat mengekspos bank pada risiko yang berlebihan sehingga bahwa posisi modalnya mungkin tidak cukup besar untuk menutupi kerugian aktual. Nah, yang selanjutnya yaitu Basel II. Nah, Basel II ini menyiapkan sistem di mana kebutuhan modal akan lebih sensitif terhadap risiko dan melindungi terhadap lebih banyak jenis risiko dibandingkan dengan Basel I. Basel II diusulkan untuk memastikan bahwa secara konsisten
Aset beresiko rendah akan membutuhkan lebih sedikit modal daripada aset beresiko tinggi. Oke. Nah, di sini Basel II itu memiliki 3 pilar. Yang pertama itu persyaratan modal minimum untuk setiap bank berdasarkan perkiraan exposure resikonya sendiri dari resiko kredit, pasar, dan operasional. Pilar kedua yaitu pengawasan terhadap prosedur penilaian risiko masing-masing bank dan kecukupan modal untuk memastikan mereka itu masih masuk akal. Pilar yang ketiga itu pengungkapkan publik yang lebih besar tentang kondisi keuangan sebenarnya masing-masing bank sehingga disiplin pasar bisa menjadi kekuatan yang lebih kuat yang memaksa bank-bank yang terlalu berisiko untuk menurunkan risiko paparan. Nah, yang selanjutnya itu risiko operasional, di mana risiko operasional merupakan kerugian akibat dari proses internal yang tidak memadai atau gagal. Bisa jadi karena kegagalan orang dan sistem atau karena peristiwa eksternal yang merugikan. Nah, kerugian dari penipuan karyawan, cacat produk, kesalahan akuntansi, bencana alam, dan kebakaran merupakan beberapa contohnya. Yang selanjutnya yaitu Basel II dan model risiko kredit. Di bawah Basel I, persyaratan modal minimum tetap sama untuk sebagian besar jenis pinjaman terlepas dari peringkat kredit. Namun di bawah Basel II, persyaratan modal minimum dirancang untuk bervariasi secara signifikan dengan kualitas kredit. Misalnya, di sini dikutip dari FDIC menunjukkan pinjaman komersial peringkat AAA di bawah Basel II itu dengan modal minimum yang diproyeksikan persyaratan serendah-rendahnya itu adalah $0,37 atau setinggi-tingginya yaitu $4,45 per $100 yang dipinjamkan. Namun, dalam Basel I, untuk pinjaman semacam itu tetap ada $8 per $100-nya. Jelas, Basel II dirancang untuk menjadi jauh lebih sensitif resiko kreditnya dari pendahulunya yaitu Basel I. Nah, yang selanjutnya lagi ada seperangkat aturan ganda baik bank besar dan bank kecil. Basel II dirancang untuk beroperasi di bawah satu set aturan modal untuk segelintir perusahaan bank yang besar dengan skala multinasional dan set lain untuk lebih banyak perusahaan perbankan kecil. Regulator sangat khawatir bahwa bank-bank kecil dapat kewalahan oleh beban berat untuk mengumpulkan informasi paparan risiko dan melakukan perhitungan risiko yang rumit. Nah, ada lagi permasalahan pendamping implementasi Basel II. Beberapa ahli keuangan telah menyatakan keprihatinannya tentang peningkatan kompetensi regulator. Saat teknologi model manajemen risiko canggih bergerak maju, regulator harus dilatih untuk mengikuti sehingga mereka dapat menilai efektivitas model risiko yang berbeda diadopsi oleh masing-masing bank. Komunitas regulasi harus berubah seiring dengan perubahan industri jasa keuangan. Basel III, langkah regulasi besar lainnya sedang berjalan, lahir di krisis global. Para pendukung Basel III menyuruhkan total kapitalisasi yang lebih besar, dengan persentase yang lebih tinggi relatif terhadap aset, ditambah definisi yang lebih kuat tentang apa yang termasuk dan apa yang tidak termasuk dalam rekening modal bank. Nah, Basel III ini menjadi perangkat regulasi bank terbaru yang diimplementasikan sepenuhnya di dunia dalam bank sentral interim di seluruh dunia terutama di Amerika Serikat dan Eropa sedang bekerja untuk mengembangkan untuk risiko sistematik yang merugikan berfungsi sebagai perangkat peringatan dini. Jadi sebagai perangkat peringatan dini Basel III ini untuk mempromosikan respon yang lebih cepat oleh regulator terhadap masalah yang sebelumnya terdapat pada model-model sebelumnya. Mengubah standar modal di dalam Amerika Serikat. Nah, jadi pada musim gugur tahun 1992, regulator Bank Amerika Serikat itu menciptakan 5 kategori kecukupan modal. 5 kategori ini menggambarkan seberapa baik kapitalisasi setiap lembaga penyimpanan yang ada di Amerika Serikat. Nah, yang pertama itu berkapitalisasi baik. Lembaga penyimpanan AS dalam kategori ini memiliki rasio modal untuk aset tertimbang menurut risiko minimal 10%. Rasio modal tier 1 untuk aset tertimbang menurut risiko minimal 6% dan rasio leverage itu paling sedikit 5%. Nah, yang kedua itu kapitalisasi yang memadai. Nah, di mana di sini rasio minimum modal terhadap aset itu tertimbang menurut risiko minimal 8%, rasio modal inti terhadap aset tertimbang menurut risiko minimal 4%, dan rasio leverage minimal 4%. Yang ketiga itu underkapitalis, di mana lembaga penyimpanan AS yang gagal memenuhi satu atau lebih dari modal minimum untuk institusi dengan modal yang memadai dianggap kurang modal dan tunduk pada berbagai batasan peraturan, termasuk batasan dividen itu diperbolehkan untuk membayar pada akses ke jendela diskon Federal Reserve. Yang terakhir itu yang keempat, secara signifikan kekurangan modal, di mana
Sebuah lembaga penyimpanan AS yang termasuk dalam kelompok ini itu memiliki rasio total modal terhadap aset tertimbang menurut resiko kurang dari 6%, dan modal terhadap tier rasio modal terhadap aset tertimbang selanjutnya di bawah 3%, dan rasio leverage rata-rata itu sebesar kurang dari 3%. Yang terakhir, sangat kekurangan modal, di mana kategori ini berlaku untuk lembaga penyimpanan AS dengan rasio modal ekuitas berwujud terhadap total aset itu adalah 2% atau kurang. Selanjutnya itu perencanaan memenuhi kebutuhan modal. Di sini terdapat beberapa caranya, itu meningkatkan modal secara internal, yang mana sumber utama modal adalah dari pendapatan yang disimpan dari dalam perusahaan daripada dibayarkan kepada para pemegang saham. Modal yang dihasilkan secara internal memiliki keuntungan karena tidak bergantung pada pasar terbuka untuk menghimpun dana, sehingga dia bisa menghindari biaya flotasi. Yang selanjutnya itu kebijakan dividen, yang mana merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Nah, untuk mengetahui seberapa cepat dana yang dihasilkan secara internal bertumbuh, teman-teman bisa melihat rumus yang tersedia dalam PowerPoint berikut ini. Nah, untuk memahami rumus tersebut, itu ada ilustrasinya, yang mana di sini misal manajemen meramalkan laba atas ekuitas itu sebesar 10% untuk tahun ini dan berencana untuk membayar pemegang saham 50% dari jumlah bersih pendapatan yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seberapa cepat aset dapat tumbuh, itu dapat dicari, yang mana ICGR sama dengan ROE dikali retention ratio, yang mana di sini ROE-nya 10% dan retensi rasionya adalah 50%. Didapatlah hasil sebesar 5%. Apabila masih kurang jelas, itu di bawahnya ada contoh lagi dengan ICGR-nya sebesar 10% dan ROE-nya itu banyak kemungkinan yang akan terjadi dengan ICGR sebesar 10%, yang di mana diantaranya ROE-nya itu sebesar 20%, ROE yang kedua itu sebesar 15%, dan ROE yang ketiga itu adalah 10%. Di mana dapat dilihat ketika ROE-nya itu semakin kecil, maka rasio retensinya itu akan semakin besar, yang mana rasio retensi ini adalah perusahaan itu mengukur berapa rasio yang berapa premi yang akan ditahan dibanding dengan premi yang diterima secara langsung. Dengan demikian, ketika ROE-nya itu semakin dikit, maka retensi yang ditahan itu haruslah semakin besar. Nah, untuk perencanaan memenuhi kebutuhan modal selanjutnya itu dengan cara meningkatkan modal secara eksternal. Meningkatkan modal secara eksternal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, yang mana pertama itu bisa menjual saham biasa, yang kedua itu bisa menjual saham preferen, dan yang ketiga itu mengeluarkan modal utang, yang keempat menjual aset dan fasilitas leasing, dan yang kelima yaitu menukar saham dengan efek bersifat utang. Nah, untuk memilih alternatif terbaik untuk menaikkan modal dari luar, ini ada 3 contohnya. Yang pertama, dengan menjual saham biasa dengan 10 lembar per saham, menjual saham preferred dengan 8% dividen per 20 lembar per 20 dolar harga sahamnya, dan yang terakhir itu menjual nota modal dengan harapan 10% kupon yang didapat. Nah, jika dilihat total akhirnya, di mana di sini dengan menjual saham biasa itu mendapatkan 13 juta dolar, yang menjual saham preferred itu mendapatkan 11,4 juta dolar, dan yang ketiga itu mendapatkan 11,7 juta dolar. Nah, jika dihitung dari total pendapatannya, jelas penjualan saham biasa itu lebih menguntungkan karena dia yang paling besar di antara 3 pilihan lainnya. Namun, jika dihitung per lembar sahamnya, itu jelas yang paling besar adalah menjual nota modal karena hasilnya yaitu 1,46 dolar. Nah, dengan demikian pilihan terbaik untuk menaikkan modal dari luar berdasarkan contoh tersebut yaitu dengan menjual nota modal. Terima kasih.